Halo, halo, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali saya Hirs bin Arif bisa kembali menjumpai Anda semua. Saya hari ini mendapat kiriman artikel dari Rizal Fadilah. Ini seorang pengacara yang sangat produktif, membuat artikel setiap hari bahkan. Ini berupa opini-opini yang disebar di WhatsApp group yang juga menjadi salah satu tersangka dalam laporan dugaan ijazah palsu Jokowi di Polda Metro Jaya. Dan dia mengingatkan bahwa hari ini tanggal 2 Januari 2026 berarti ya berlaku KUHP yang baru, dan dengan berlakunya KUHP yang baru maka KUHP yang lama itu tidak berlaku lagi, dan dengan begitu maka pasal-pasal yang dikenakan kepada para tersangka ada dua klaster di Polda Metro Jaya itu ya itu batal demi hukum katanya, dan karena itu proses pentersangkaan mereka ini tidak boleh dilanjutkan lagi. Itu sebuah tulisan pendek dari Rizal Fadilah. Nah, ini sangat menarik ya. Apakah benar seperti itu ya? Kemudian dan artinya dengan berlakunya KUHP yang baru otomatis Roy Suryo dan 7 orang lainnya, karena ada 8 orang tersangka itu batal status pentersangkaannya. Dan bagaimana nasib hukumnya mereka? Ini yang menarik untuk kita kaji. Ini bukan soal politik, bukan soal suka atau tidak suka pada pendapat seseorang. Ini melainkan soal yang jauh lebih mendasar, apa yang terjadi pada proses hukum yang masih berjalan, tetapi fondasinya menggunakan pasal-pasal KUHP lama yang kini tidak berlaku lagi. Nah, ini menarik ini ya, ini perdebatan hukumnya nanti. Dan seperti saya sering sampaikan, itu ada giumnya kan, ada bahwa kalau ada 2 orang ahli hukum itu bertemu, maka akan ada 3 pendapat. Jadi saya kira soal ini pun nanti akan banyak sekali pro kontra ya. Dari pendukung Jokowi pasti akan menyatakan nggak betul berlaku seperti itu karena masih ada undang-undang lain, yakni berkaitan dengan undang-undang ITE yang masih berlaku, karena kan selain pasal-pasal KUHP para tersangka juga dikenakan undang-undang ITE. Nah, ini yang mari kita diskusikan ya. Apa sih konsekuensi dari berlakunya KUHP baru yang pada tanggal 2 Januari ini? Ini kan tanggal 2 Januari itu sebagai cut off hukum pidana, karena sejak tanggal 2 Januari 2026 hari ini ya, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana lama itu Wetboek van Strafrecht itu KUHP-nya kolonial Belanda secara resmi tidak berlaku lagi. Ini bukan soal interpretasi tetapi norma eksplisit dari undang-undang. Dasarnya adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP yang ditetapkan 6 Desember 2002 dan diberi masa transisi 3 tahun penuh. Konsekuensinya tegas, sejak 2 Januari 2026 tidak ada lagi dasar hukum untuk menggunakan pasal-pasal KUHP lama dalam proses penyelidikan, penyidikan, penuntutan maupun pemeriksaan di pengadilan. Nah, ini mencakup pasal 310 KUHP soal pencemaran, pasal 311 KUHP soal fitnah, pasal 160 KUHP penghasutan. Ketiganya itu secara normatif sudah tidak eksis lagi, jadi tidak boleh lagi digunakan. Ada prinsip yang menjadi kunci, yakni nullum crimen sine lege dan lex meteor. Dalam hukum pidana, dua prinsip itu fundamental yang relevan. Nullum crimen nulla pona sine lege, tidak ada perbuatan pidana tanpa undang-undang yang mengaturnya. Jadi jika pasalnya sudah dicabut atau tidak berlaku, maka tidak ada delik, meskipun peristiwanya faktual. Sementara kalau lex meteor, aturan yang lebih menguntungkan terdakwa, ini sangat penting. Prinsip ini diadopsi dalam KUHP baru dan hukum pidana modern. Jadi kalau ada undang-undang lama dan undang-undang kemudian muncul undang-undang baru, maka akan dipilih itu mana yang menguntungkan buat terdakwa ya. Jadi hakim harus menentukan itu mana. Penegak hukum juga harus menentukan mana undang-undang yang lebih menguntungkan, bukan yang lebih berat gitu ya. Tetapi penting ditegaskan bahwa lex meteor hanya berlaku jika perkara sudah berada di tahap persidangan, bukan pembenaran untuk memulai atau meneruskan penyidikan dengan pasal yang sudah mati. Nah, dalam aturan KUHP yang baru ini, apa yang boleh dan apa yang tidak? KUHP baru ini memang memiliki ketentuan peralihan, tetapi memang ruangnya sangat terbatas. Secara garis besar begini, jika perkara sudah diperiksa di pengadilan sebelum 2 Januari 2026, hakim dapat menyesuaikan dengan pidana yang lebih ringan. Tetapi jika masih di tahap penyelidikan atau penyidikan setelah 2 Januari 2026, maka jelas ini wajib menggunakan pasal KUHP yang baru. Tidak boleh lagi memakai pasal KUHP yang lama. Ya, ini
memang agak teknis ya. Mari kita bicarakan pelan-pelan ini. Nah, kalau kita mengacu pada kasus yang dilaporkan oleh Jokowi yang kemudian menyebabkan ada 8 orang yang menjadi tersangka. Ini ada 2 klaster kan. Ini Polda Metro Jaya membaginya dalam 2 klaster. Klaster pertama berisi 5 orang aktivis dan tokoh publik, sementara klaster kedua terdiri dari 3 nama yang oleh penyidik diposisikan berbeda karena dikenakan pasal-pasal teknis Undang-Undang ITE. Namun meskipun berbeda klaster, keduanya memiliki satu kesamaan mendasar. Penyidikan diawali dengan pasal 310 dan pasal 311 KUHP lama, yaitu pasal pencemaran nama baik dan fitnah. Nah, di sini saya kira mengapa kemudian Pak Rizal Fadila ini menyatakan bahwa prosesnya harus stop gitu ya. Sejak 2 Januari 2026, pasal 310 dan pasal 311 KUHP secara normatif sudah tidak berlaku lagi. Pasal-pasal itu tidak lagi eksis dalam sistem hukum pidana Indonesia. Tidak ada klausul yang memperbolehkan aparat penegak hukum memulai atau melanjutkan penyidikan baru dengan pasal yang sudah dicabut. Dalam hukum pidana, asasnya tegas, yang tadi saya bacakan tadi ya, nullum crimen nulla pona sine lege. Tidak ada kejahatan tanpa undang-undang yang mengaturnya. Artinya sejak tanggal tersebut, setiap sangkaan yang masih bertumbuh pada pasal 310 dan 311 KUHP lama kehilangan dasar legalitasnya. Ini bukan celah hukum, bukan akal-akalan, melainkan konsekuensi langsung dari perubahan undang-undang. Jadi wajar tadi kalau Pak Rizal Fadila, Bang Rizal Fadila, Kang Rizal Fadila menyatakan ini prosesnya harus dihentikan, Polda Metro Jaya nggak boleh lanjut lagi karena Kang Rizal Fadila ini kan masuk dalam klaster yang pertama. Bagaimana dengan klaster yang kedua? Berbeda dengan klaster pertama, ini klaster kedua terhadap Roy Suryo, Rismon Nasiholan Sianipar, dan T. Fauzia Tia Kusuma, penyidik tidak berhenti pada pasal pencemaran. Mereka juga mengenakan pasal-pasal teknis Undang-Undang ITE yang ancaman hukumannya berat dan sering disebut sebagai pasal kelas berat ini. Namun publik perlu memahami beratnya ancaman pidana tidak otomatis berarti kuat secara hukum. Justru sebaliknya pasal-pasal ini menuntut pembuktian yang jauh lebih spesifik dan teknis. Pasal 33 ayat 1 junto pasal 48 ayat 1 Undang-Undang ITE misalnya. Bukan pasal tentang opini atau analisis. Dia menyasar perbuatan teknis berupa mengubah, merusak, menghilangkan, memindahkan, atau menyembunyikan informasi elektronik milik orang lain tanpa hak. Untuk menjerat pasal ini, penyidik harus membuktikan bahwa tersangka melakukan akses ilegal dan manipulasi data elektronik secara nyata. Bukan sekedar menyampaikan pendapat tentang keaslian suatu dokumen, bukan pula melakukan kajian atau interpretasi digital seperti yang dilakukan oleh Roy Suryo dan Dr. Rismon. Jika yang dilakukan hanya berupa analisis, kritik, atau kesimpulan berbasis keahlian, maka secara hukum unsur pasal ini belum terpenuhi. Jadi nggak bisa orang seperti Roy Suryo, Rismon, dan Dr. Tifa itu jadikan tersangka. Karena pasal berikutnya misalnya pasal 35 junto pasal 51 ayat 1 Undang-Undang ITE. Itu lebih berat lagi. Pasal ini mengatur tentang rekayasa informasi elektronik, yakni perbuatan menciptakan atau memanipulasi data digital sehingga seolah-olah tanpa autentik. Ini adalah pasal tentang pemalsuan digital, bukan perdebatan ilmiah atau perbedaan tafsir. Makanya itu kemudian Roy Suryo menyatakan bahwa yang harusnya kenakan pidana itu bukan Roy Suryo yang mengambil ijazahnya Jokowi itu dari unggahan di Dian Sandi Utama ya. Itu kader PSI, harusnya Dian Sandi Utama yang dikenakan itu pasal ini gitu ya. Roy Suryo kan hanya menggunakan ijazah, fotokopi ijazah yang diunggah oleh Dian Sandi Utama untuk sebagai basis analisis. Dan belakangan ternyata menurut pengakuan Dian Sandi Utama setelah dia bertemu dengan Jokowi, kan ijazah yang dia unggah itu adalah itulah ijazah yang diakui asli oleh Jokowi. Nah, untuk mempertahankan pasal ini di pengadilan, penyidik harus mampu menunjukkan di mana, kapan, dan bagaimana data elektronik itu direkayasa. Tapi nanti tentu bukan penyidiknya ya. Ini kecuali kalau dia dipanggil sebagai saksi ya. Ini jaksa ya yang jadi kewenangan membuktikannya. Tanpa bukti adanya pabrikasi data digital, pasal ini akan sangat mudah dipatahkan dalam proses pembuktian. Selain itu, penyidik juga menerapkan pasal 27A junto pasal 245 ayat 4 Undang-Undang ITE, pasal tentang serangan terhadap kehormatan atau nama baik melalui media elektronik. Namun pasal ini adalah delik aduan absolut. Artinya hukum hanya bergerak jika terbukti ada serangan terhadap kehormatan personal, bukan sekedar kritik atau pernyataan dalam ruang kepentingan publik. Jadi disinilah garis antara kritik dan pencemaran menjadi sangat menentukan. Dan satu lagi yang sangat penting itu sampai sekarang status
keaslian ijazah Jokowi itu kan belum ada kepastian hukumnya. Ya, baru Bareskrim yang menyatakan itu asli berdasarkan dari analisis di laboratorium forensik di Bareskrim Mabes Polri. Sementara yang berwenang untuk memastikan bahwa ijazah itu asli atau tidak itu adalah pengadilan. Sampai sekarang belum ada putusan di pengadilan karena beberapa gugatan di pengadilan kan ditolak oleh hakim dengan alasan kompetensi absolut ya. Kalau tadi delik aduan absolut itu kompetensi absolut karena katanya itu kewenangan dari PT UN, Pengadilan Tata Usaha Negara, bukan pengadilan perdata. Terakhir ini pasal 28 ayat 2 junto pasal 45A ayat 2 Undang-Undang ITE. Pasal tentang ujaran kebencian berbasis sara. Pasal ini mensyaratkan unsur yang sangat spesifik. Harus ada serangan yang jelas terhadap kelompok berdasarkan suku, agama, ras, atau antar golongan. Kontroversi kegaduhan atau kemarahan publik tidak cukup secara hukum untuk memenuhi unsur pasal ini. Lantas apa kaitannya dengan implikasinya terhadap KUHP baru? Yang ini memang tidak bisa setengah-setengah. Dengan berlakunya KUHP baru, maka konstruksi perkara ini berada di titik krusial. Sangkaan berbasis KUHP lama gugur. Yang tersisa hanya pasal-pasal Undang-Undang ITE, dan itu pun harus diuji ulang dengan standar pembuktian yang ketat. Di sini muncul pertanyaan yang tidak bisa dihindari, apakah penyidikan bisa langsung dilanjutkan begitu saja? Secara hukum, jika fondasi awal penyidikan dibangun di atas pasal yang kini sudah tidak berlaku, maka proses tersebut rawan dinyatakan cacat sejak awal. Opsi yang paling aman secara hukum adalah menghentikan penyidikan dan menata ulang konstruksi perkara. Jika pelapor merasa yakin bahwa perbuatan tersebut tetap memenuhi unsur pidana dalam rezim hukum baru, maka jalan yang ini clear nanti nggak akan dipersoalkan adalah membuat laporan baru dengan pasal yang relevan dan masih berlaku. Ini berarti prosesnya harus diulang dari awal dong, ya, bukan karena negara kalah, bukan karena tersangka otomatis benar, tetapi karena hukum berubah dan negara wajib patuh pada hukumnya sendiri. Perkara laporan dari mantan Presiden Jokowi terhadap 8 orang aktivis, kita sebut namanya begitu saja ya, yang terbagi dalam 2 klaster. Ini sejatinya bukan tentang siapa yang benar atau salah dalam substansi pendapat. Ini adalah ujian konsistensi negara hukum. Apakah kita mau menegakkan hukum dengan cara yang sah atau justru memaksakan proses dengan pasal yang sudah tidak ada. KUHP baru lahir untuk memperbaiki praktik lama yang terlalu mudah mengkriminalisasi ekspresi. Namanya juga undang-undang kolonial ya, digunakan untuk melindungi Raja Belanda dari makar para inlander gitu ya, para warga negara jajahan. Nah, kalau kemudian diubah dengan undang-undang baru itu bukan untuk membebaskan siapapun secara otomatis, tapi ini untuk menaikkan standar kehati-hatian. Juga soal hak asasi manusia. Disitulah esensi negara hukum. Proses hukum harus sah, dasar hukum harus hidup, dan setiap sangkaan harus bisa diuji secara adil. Jika penyidikan dihentikan, itu Polda Metro Jaya nggak perlu ngomong itu sebagai kegagalan hukum. Itu melainkan justru kepatuhan terhadap hukum. Dan tentu saja kalau Pak Jokowi masih mau melanjutkan, ya laporannya harus diulang. Itu bukan kemunduran, itu melainkan konsekuensi dari perubahan undang-undang. Dan sebagai mantan presiden kan Pak Jokowi kan harus menunjukkan dia jauh lebih taat terhadap hukum ketimbang warga negara biasa ya. Negara hukum itu tidak boleh berjalan dengan pasal yang sudah mati. Disinilah kita berdiri hari ini, di titik inilah ya, hukum itu sedang berbicara, bukan dengan emosi, tetapi dengan norma. Saya tidak ingin memberikan ucapan terlalu cepat kepada para tersangka, terutama klaster pertama ya, bahwa secara hukum yang dasar-dasar yang disangkakan kepada mereka itu sudah tidak eksis lagi. Tetapi saya kira publik akan mengamati dengan cermat, apakah kemudian Polda Metro Jaya dan juga Joko Widodo sebagai mantan presiden itu yang mereka yang harusnya betul-betul mentaati hukum itu taat pada ketentuan perundang-undangan yang itu merupakan produk legislasi yang ini bagaimanapun juga pada eranya Joko Widodo bersama dengan DPR RI. Saya sebenarnya sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.